Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya M. Ihsan Abdul Wafi, mahasiswa PPG dalam jabatan batch 1 tahun 2025 LPTK UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar dengan nomor induk mahasiswa 246010230. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dengan model pembelajaran problem based learning dengan tema peran umat Islam pada masa penjajahan dan kemerdekaan. Selengkapnya mari kita saksikan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Apa kabar kalian semua? Alhamdulillah, luar biasa. Oke, teman-teman, hari ini ada yang tidak hadir. Berapa anak? Satu atas nama? Akmal. Kenapa? Sakit. Ada yang tahu sakit apa? Demam, Pak. Oh, demam. Oke, mudah-mudahan Mas Akmal segera pulih, segera sembuh, bisa bareng-bareng lagi bersama kita. Oke, teman-teman, sebelum kita melangkah lebih jauh terkait pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita awali dulu pembelajaran kita dengan membaca doa awal pembelajaran bersama-sama. Siapa yang akan memimpin? Pansa. Ayo coba Mas Pansa ke depan, silahkan dipimpin. Baik teman-teman, untuk mengawali kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Mas Fansa, silakan duduk kembali. Oke teman-teman, mudah-mudahan dengan doa yang telah kita panjatkan tadi menjadikan wasilah bagi kita untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Oke semuanya sudah duduk di tempatnya masing-masing? Sudah rapi semuanya? Sudah siap mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini? Sudah. Menurut kalian, apa sih arti kemerdekaan bagi kalian saat ini? Coba ada yang berani menjawab? Apa, Nduk? Kebebasan. Ada lagi? Awal dari perjuangan. Ayo, ada lagi nggak? Kesempatan untuk mencapai tujuan. Oke, lalu pertanyaan selanjutnya, apakah umat Islam memiliki peran penting dalam perjuangan kemerdekaan? Ayo, kira-kira memiliki peran penting nggak? Iya. Oke, nah itu yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Seberapa besar peran umat Islam dalam memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Oke. Selanjutnya, teman-teman, silahkan kalian jawab terlebih dahulu beberapa pertanyaan yang telah Bapak share di grup, atau kalian bisa langsung mengetikkan link ini pada browser kalian masing-masing. Silakan nanti dijawab dengan jujur sesuai dengan pengetahuan kalian masing-masing. Oke, silakan. Baik, teman-teman sudah selesai? Sudah. Susah nggak? Lumayan. Mudah-mudahan setelah belajar ini kalian jauh lebih menguasai materi terkait peran umat Islam pada masa penjajahan dan kemerdekaan. Bahwa tujuan pembelajaran kita pada
Pagi hari ini yang pertama adalah memahami peran umat Islam pada masa penjajahan. Kemudian yang kedua mengetahui tokoh-tokoh perjuangan Islam pada masa itu. Kemudian yang ketiga adalah menganalisis organisasi Islam dalam perjuangan kemerdekaan. Ini organisasi Islam yang berdiri pada masa kemerdekaan. Pada masa penjajahan, umat Islam di Indonesia itu menghadapi banyak tekanan dari penjajah. Namun tetap berjuang untuk mempertahankan agama, budaya, dan kemerdekaan. Lalu mengapa umat Islam memiliki peran penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia? Dan bagaimana peran itu ditunjukkan melalui tokoh-tokoh yang ada pada gambar ini? Ada yang tahu ini gambarnya siapa? Yang ini, ada yang tahu nggak? Belum tahu? Oke, yang ini? Oke, yang ini? Oke, yang sebelah sini, ayo. Ada yang tahu? Tengku Umar. Yang ini? Pangeran Diponegoro. Oke. Yang ini tadi belum ketemu. Ahmad Dahlan. Ini adalah beberapa tokoh penting, ya. Beberapa tokoh penting yang turut serta dalam memperjuangkan kemerdekaan bangsa ini. Tentunya nggak cuma ini, masih banyak tokoh-tokoh yang lain. Tetapi nanti akan fokus kita adalah pada beberapa tokoh-tokoh saja dan organisasi yang berdiri atau didirikan pada saat kemerdekaan. Selanjutnya kalian akan berdiskusi, ya, sesuai dengan kelompok kalian masing-masing. Untuk pembagiannya bisa dilihat kelompok 1. Kelompok 1 ini membahas tentang peran umat Islam pada masa penjajahan dan kemerdekaan. Fokusnya pada hal ini. Kemudian kelompok yang kedua membahas tentang tokoh perjuangan Islam pada masa penjajahan. Kemudian kelompok ketiga membahas tentang organisasi Islam pada masa kemerdekaan. Sampai dengan kelompok 5 pun sama bahasannya. Cuman bedanya nanti untuk kelompok 3 hanya di beberapa organisasi saja. Organisasinya yang berbeda-beda yang dibahas. Oke? Paham ya? Silahkan sekarang kalian bisa menempatkan duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Oke, silakan. Oke, tadi semuanya sudah paham ya terkait dengan diskusi kita pada pagi hari ini ya? Sudah. Oke, sekarang saya bagikan dulu dari kelompok 1. Tadi. Ya, di kelompok 1. Oke, terima kasih Pak. Kelompok 2, silakan. Terima kasih Pak. Ini. Oke, silakan teman-teman untuk mulai diskusi. Boleh mengambil dari sumber yang ada di internet. Oke? Ya, kalau di buku ini, nah ini, kalau di buku ini halaman 129, ya, 109. Oh ya, gimana? Kalau misalnya kita ngambil dari kayak YouTube gitu, bisa nggak kayak nanti kita mendengarkan penjelasan dari orang gitu? Boleh, nggak apa-apa. Ini pakai apa ini? Wikipedia ya? Wikipedia. Ya, boleh, nggak apa-apa. Makasih Bapak. Yuk, sama-sama. Oke, teman-teman, karena sudah selesai diskusinya, sekarang masing-masing kelompok akan mempresentasikan hasil diskusinya. Baik, sekarang dari kelompok 1 dulu. Siapa yang mau mewakili untuk presentasi? Pansa. Oke, silahkan Mas Pansa. Dibuka dengan salam, kemudian memperkenalkan anggota kelompoknya, kemudian menyampaikan hasil. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mewakili kelompok 1 membacakan hasil dari diskusi kami. Di sini kelompok saya juga ada Bintang, Jauza, ada Datul, ada Lintang, sama ada Bina. Nah, untuk studi kasusnya, kelompok kami membahas terkait pada masa penjajahan umat Islam di Indonesia menghadapi banyak tekanan dari penjajah, namun tetap berjuang untuk mempertahankan agama, budaya, dan kemerdekaan. Mengapa umat
umat Islam memiliki peran penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia dan bagaimana peran itu ditunjukkan melalui tokoh dan organisasi mereka. Nomor 1, sebutkan minimal 4 bentuk tekanan yang dialami umat Islam oleh penjajah. Pertama, yaitu larangan mendirikan sekolah Islam tanpa izin pemerintah kolonial. Kedua, pembatasan dakwah dan penyebaran ajaran Islam. Ketiga, pengawasan ketat terhadap kegiatan keagamaan dan sosial umat Islam. Keempat, upaya mengadu domba antara kelompok umat Islam melalui politik dividend empire. Impera. Ya. Yang nomor 2, bagaimana strategi umat Islam dalam menghadapi tekanan tersebut? Pertama, mendirikan organisasi sosial dan pendidikan berbasis Islam. Kedua, menggelar kekuatan umat melalui organisasi pergerakan. Ketiga, melakukan perlawanan fisik. Dan keempat, menyebarkan nilai-nilai Islam melalui media pendidikan. Nomor 3, nilai-nilai apa saja yang dapat diambil dari perjuangan umat Islam pada masa penjajahan? Pertama, keteguhan dan ketakwaan. Kedua, semangat persatuan dan gotong royong. Ketiga, kemandirian dan keberanian melawan ketidakadilan. Dan keempat, kepedulian terhadap pendidikan dan kemajuan umat. Sekian dari kelompok 1 pesertanya. Apa ada pertanyaan? Ada yang mau bertanya terkait dengan presentasi kelompok 1? Halo? Cukup? Oke. Terima kasih. Kita berikan aplaus untuk kelompok 1. Silakan duduk kembali. Silakan kelompok 2. Siapa yang mau mewakili? Damar. Oke, silakan Damar. Boleh berdiri. Wah, ya terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Damar dan anggota kelompok saya yang pertama Lulu, yang kedua Zahra, yang ketiga Juwita dan Aisyah. Kelompok kami adalah kelompok kedua di mana studi kasus pada presentasi kelompok ini kajian tokoh perjuangan Islam. Ya. Di dalamnya terdapat 2 tokoh, yang pertama Pangeran Diponegoro, yang kedua Teuku Umar. Yang pertama, Pangeran Diponegoro. Aspek yang dipertanyakan yang nomor 1, nama lengkapnya. Nama lengkap dari Pangeran Diponegoro ialah Bendara Raden Mas Mustahar. Latar belakang perjuangan dia ialah protes terhadap campur tangan Belanda. Sebentar. Bacanya karena itu orang Jawa ya. Iya. Bacanya jangan bendara, bendoro. Bendoro. Ya. Bendoro. Karena kalau bendara jadi seolah-olah kayak bendera gitu ya. Iya, Pak. Kayak ulangi. Bendoro Raden Mas Mustahar. Ya. Yang kedua, latar belakang perjuangan. Protes terhadap campur tangan Belanda dalam adat dan tanah warisan keluarga di Jawa. Ya. Bentuk strategi perlawanannya ialah perang gerilya, di mana di akhir perjuangan dia ditangkap dan diasingkan ke Makassar hingga wafat. Nilai yang dapat diambil, dia memiliki keteguhan iman, keberanian, dan semangat jihad. Sudah. Yang kedua, Teuku Umar. Nama lengkap dia yaitu Teuku Umar bin Teuku Ahmad Mahmud. Sudah benar, Pak? Ya. Betul. Latar belakang perjuangannya melawan penjajah Belanda yang menindas rakyat Aceh dan mengancam syariat Islam. Bentuk strategi melawannya dengan strategi tipu daya, di mana di akhir perjuangan dia gugur dalam pertempuran melawan Belanda pada tahun 1899. Nilai yang diambil ialah kecerdikan, kecerdasan, dan keberanian maupun pengorbanan. Oke. Dan dari saya, ada yang mau ditanyakan? Dari kelompok Ya, berapa? Kelompok berapa? Sebenarnya saya lebih kecil saya mengenai Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro itu kan terkenal dengan perang pendiriannya di Pulau Jawa. Lalu kenapa beliau malah diwafatkan di Makassar? Oke. Gimana, gimana? Pertanyaannya dari kelompok berapa tadi? Kelompok 5 ya. Ya. Pangeran Diponegoro itu kan terkenal dengan perang gerilyanya yang dilakukan itu di Pulau Jawa. Pertanyaannya tadi, lalu mengapa beliau dimakamkan di Makassar. Makassar? Oke, silahkan. Ya. Izin menjawab dari kelompok 5, yaitu jawabannya karena diasingkan oleh penjajah Belanda.
Karena Iya. diasingkan, berarti ditangkap dulu ya. Iya. Ditangkap dulu, kemudian Diasingkan. diasingkan oleh penjajah Belanda ke Makassar. sampai kemudian meninggal atau wafat di Makassar. Makassar. Oke, jawabannya begitu? Bisa diterima? Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 2 dan kelompok 5. Oke, selanjutnya kita akan menyaksikan presentasi hasil diskusi dari kelompok 3 yang membahas tentang organisasi Islam prakemerdekaan. Yang pertama ada Jamiatul Khair, kemudian ada Syarikat Islam, kemudian ada Persatuan Islam atau disebut dengan Persis. Silakan untuk kelompok 3 untuk bisa mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan presentasi organisasi Islam prakemerdekaan dengan anggota Dias, Fitri, Amelia, Nisa, Nabila, dan Jerinda. Yang pertama Jamiatul Khair. Tahun berdirinya 1905 oleh Habib Utsman bin Yahya pada tanggal 17 Juli di Jakarta. Tujuan berdirinya organisasi Jamiatul Khair yaitu memajukan pendidikan umat Islam. Peran dan kontribusinya adalah membuka sekolah Islam modern. Nilai yang diambil dari organisasi Jamiatul Khair yaitu kepedulian, pendidikan, dan pembaruan sosial. Lalu yang kedua Syarikat Islam. Didirikan pada tanggal 16 Oktober 1905 oleh Haji Saman Hudi dan Hos Cokroaminoto. Tujuannya yaitu membela kepentingan pedagang muslim. Peran dan kontribusinya adalah organisasi masa pertama. Nilai yang bisa diambil yaitu solidaritas, nasionalisme, dan yang berbasis Islam. Lalu yang ketiga Persatuan Umat Islam atau PUI. Didirikan pada tahun 1917 oleh Muhammad Yunus dan Muhammad Thohir. Tujuannya yaitu memajukan pendidikan Islam. Peran dan kontribusinya yaitu mendirikan madrasah Islam. Nilai yang diambil dari organisasi Persatuan Umat Islam yaitu persatuan umat dan pendidikan berbasis Islam. Ada yang mau ditanyakan? Oke, ada yang mau ditanyakan untuk kelompok ini? Tidak ada? Ya. Tidak ada? Semuanya? Cukup? Sudah jelas? Tepuk tangan untuk kelompok 3. Terima kasih, bisa ditutup, bisa diakhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya, Oktadila Safitri, mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok 4 yang beranggotakan ada Arwa, ada Zulfani, ada Dinaya, ada Hana, dan ada Lena. Dan kami mendiskusikan tentang organisasi Muhammadiyah, Al-Irsyad Al-Islamiyah, dan Persatuan Islam atau Persis. Muhammadiyah, tahun berdiri dan tokoh pendirinya. Tahun berdirinya itu di tahun 1912 dan tokoh pendirinya itu adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Mengapa Muhammadiyah didirikan? Yaitu untuk memurnikan ajaran Islam. Apa sih peran dan kontribusinya? Peran dan kontribusinya itu yaitu mendirikan sekolah modern dan membangun rumah sakit. Lalu nilai-nilai apa saja yang kita bisa ambil dari didirikannya organisasi Muhammadiyah ini? Yaitu tentang reformasi sosial dan reformasi pendidikan. Lanjut, organisasi Al-Irsyad Al-Islamiyah berdiri pada tahun 1914 dan pendirinya bernama Ahmad Surkati. Tujuan didirikannya yaitu untuk memurnikan akidah Islam. Lalu peran dan kontribusinya yaitu mendirikan sekolah modern. Nilai-nilai yang bisa kita ambil dari organisasi Al-Irsyad adalah kesetaraan umat dan pentingnya pendidikan. Lalu, organisasi Persatuan Islam atau Persis didirikan pada tahun 1923 dan nama tokoh pendirinya yaitu Haji Zamzam dan Haji Muhammad Yunus. Peran dan kontribusinya itu adalah menegakkan kemurnian Islam. Lalu, tujuan didirikannya yaitu adalah menegakkan kemurnian Islam, sedangkan peran dan kontribusinya yaitu
tentang pentingnya pendidikan dan melakukan penerbitan buku Islam. Nilai yang bisa diambil dari organisasi tersebut adalah pemikiran yang kritis dan konsistensi dalam dakwah. Sekian, ada yang ingin ditanyakan? Oke, ada yang mau ditanyakan? Saya izin bertanya dari kelompok 3. Sebelumnya saya itu pernah melihat film berjudul Sang Pencerahan. Nah, di situ itu mengisahkan bagaimana perjuangan Muhammad Darwis atau Ahmad Dahlan dalam dunia pendidikan, khususnya yaitu mendirikan organisasi Muhammadiyah tersebut. Jadi pertanyaannya, apakah film tersebut itu menurut kelompok kalian itu sudah sesuai dengan hasil diskusi kalian? Ya, izin menjawab. Jadi untuk pertanyaan itu jawabannya adalah sangat sesuai karena organisasi Muhammadiyah yang didirikan oleh Ahmad Dahlan berawal dari perjuangan dalam dunia pendidikan yang kemudian Kiai Haji Ahmad Dahlan ini mendirikan organisasi. Selain itu, melalui pendidikan, masyarakatnya semakin sadar tentang pentingnya pendidikan dan pentingnya kemerdekaan dari para penjajah yang telah mendesak negara kita ini, seperti itu. Oke, aplaus buat kelompok 4 dan kelompok tadi berapa? Yang bertanya? Kelompok 3. Oke, aplaus bersama-sama. Silakan, bisa ditutup, bisa diakhiri. Kemudian, apabila masih ada kurangnya, kami mohon maaf dan kami juga mohon maaf apabila ada salah tutur kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan kelompok 5 untuk bisa mempresentasikan hasil diskusinya. Mas Zakwan ya, silakan. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, saya di sini akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 5. Kelompok 5 beranggotakan saya sendiri yaitu Zakwan, ada Linda, ada Hani, ada Umi. Kelompok 5 mendiskusikan organisasi Islam Prakemerdekaan yaitu Nahdlatul Ulama dan Majelis Islam A'la Indonesia. Kalau saja tahun berdiri Nahdlatul Ulama, tahun berdiri 1926. Tokoh pendirinya yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Tujuan berdirinya Nahdlatul Ulama yaitu melestarikan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Peran dan kontribusinya yaitu mengorganisasi perlawanan dan resolusi jihad. Nilai-nilai yang kita bisa ambil dari organisasi Nahdlatul Ulama yaitu moderasi Islam dan persatuan. Majelis Islam A'la Indonesia, tahun berdirinya 1937. Tokoh pendirinya yaitu Gabungan Ulama dan Organisasi Islam. Tujuan berdirinya yaitu menyatukan kekuatan organisasi Islam. Peran dan kontribusinya yaitu menyatukan umat menghadapi kolonialisme. Nilai-nilai yang bisa kita ambil dari organisasi Majelis Islam A'la Indonesia yaitu persatuan Islam dan diplomasi. Ya, ada yang mau bertanya? Oke, dari kelompok berapa? Oh, dari kelompok 1. Oke, silakan. Izin bertanya terkait organisasi NU, boleh dibacakan tentang isi fatwa resolusi jihad? Oh, yang ditanyakan adalah terkait fatwa resolusi jihad, ya. Karena tadi kan mempresentasikan tentang NU ya, tentang NU, yang mana Mbah Hasyim Asy'ari terkenal dengan bagaimana beliau memfatwakan terkait dengan resolusi jihad. Boleh dibacakan isi fatwa resolusi jihadnya. Jawab. Isi fatwa resolusi jihad. Membela tanah air melawan penjajah hukumnya adalah fardu ain, wajib bagi setiap warga negara, dan umat Islam yang meninggal dalam perjuangan tersebut adalah fardu syukur. Oke. Sudah? Oke. Sudah ya? Sudah dijawab ya tadi ya? Oke. Terima kasih untuk kelompok 5 dan kelompok 1. Berikan aplaus untuk kedua kelompok tersebut. Teman-teman, tadi sudah presentasi semua, baik dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 5, semuanya sudah berhasil mendiskusikan masing-masing topik yang telah kita bagi untuk kelompok kalian masing-masing. Pada sesi terakhir ini, mari bersama-sama kita simpulkan semua materi yang telah kita bahas atau telah kalian diskusikan pada
pertemuan kali ini. Diawali dari bahwa yang pertama, ya, umat Islam mendapatkan beberapa tekanan dari penjajah. Di antaranya adalah larangan mendirikan sekolah Islam tanpa izin dari pemerintah kolonial. Kemudian yang kedua, adanya pembatasan dakwah. Adanya pembatasan dakwah dan penyebaran ajaran Islam. Kemudian nilai-nilai apa saja yang dapat diambil dari perjuangan umat Islam pada masa penjajahan? Di antaranya adalah 1. Keteguhan. 2. 3. 4. Bapak ingin mengajukan beberapa pertanyaan, nanti tolong bisa dijawab ya secara jujur. Pertanyaannya adalah bagaimana perasaan kalian? Perasaanmu saat mengetahui bahwa umat Islam turut serta berjuang melawan penjajahan baik Belanda maupun yang lain demi kemerdekaan bangsa ini. Coba saya pengen dijawab oleh siapa ya? Lena mana? Dila. Ayo, coba dijawab. Tentunya kita sebagai umat Islam yang masih ada sampai sekarang, itu berarti kita harus melanjutkan perjuangannya. Dan perasaannya itu sendiri kayak bangga, terus ada sedihnya juga karena mereka pahlawan-pahlawannya sudah tiada terlebih dahulu, dan tugas kita sekarang itu adalah ikut berjuang juga dengan adanya kita nggak terpengaruh sama modernisasi, terus kita tetap memajukan pemikiran tentang bahwa Islam itu memiliki syariat-syariat yang memang harus dipegang teguh walaupun banyaknya modernisasi yang terjadi di dunia sekarang. Apa yang bisa kamu teladani dari tokoh-tokoh perjuangan Islam, dari tokoh-tokoh Islam dalam perjuangan kemerdekaan? Nilai apa yang bisa kamu teladani? Pertama itu kayak keberaniannya mereka. Ya. Terus? Kayak perang Ya. kan butuh keberanian. Ya. Terus disiplin. Terus pantang menyerah. Mungkin kalau tokoh-tokoh terdahulu menyerah, pasti kita belum merdeka. Ya. Oke, terima kasih untuk kita semua pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sebelum saya tutup, saya akan melakukan assessment atau penilaian. Ya, sebelum saya tutup, saya akan melakukan assessment atau penilaian. Linknya nanti saya bagi melalui grup WA, akan saya bagi linknya. Silakan nanti dikerjakan. Linknya sudah saya kirim di grup WA pembelajaran kita. Silakan untuk dikerjakan, itu menggunakan aplikasi Google Form. Silakan untuk dikerjakan. Oke, semuanya sudah selesai. Oke, jadi itu kemerdekaan Indonesia diraih bukan karena hadiah, akan tetapi merupakan sebuah perjuangan. Kita selaku penikmat kemerdekaan yang hari ini kita diberi kesempatan untuk menikmati kemerdekaan ini, kita harus terus berjuang untuk mempertahankannya. Terima kasih. Mari kita akhiri pertemuan kita pada kesempatan kali ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, kemudian mari kita tutup dengan doa akhir pembelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu wa atubu ilaik. Sampai jumpa di minggu berikutnya. Semoga dengan doa tadi menutup pembelajaran ini dengan penuh keberkahan, menjadikan ilmu yang kita pelajari bermanfaat bagi kita semua. Baik, kita akhiri. Banyak kesalahan dari kami. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.